Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4B. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian selalu sehat dan juga semangat belajar walaupun masih di rumah ya. Oke, sekarang hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS. Tentang apa? Tentang ragam budaya yang ada di Indonesia. Kalian tahu kalau di Indonesia ini masyarakatnya yaitu majemuk. Majemuk itu maksudnya apa? Majemuk yang ada terdiri atas keberagaman macam-macam, yaitu ada suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang bermacam-macam. Kemudian semboyan bangsa Indonesia yang kita tahu yaitu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kalian ini harus hafal semboyan bangsa Indonesia, jangan sampai lupa ya. Kemudian suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia ini kan ada banyak. Kenapa? Faktornya yang memengaruhi persebaran suku yaitu yang pertama ada faktor geografis. Faktor geografis yaitu faktor letaknya. Kan kita ada Pulau Jawa, ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, dan juga pulau-pulau yang lain. Itu dinamakan faktor geografis. Yang kedua yaitu ada perdagangan laut. Di Indonesia ini kita kan banyak sekali lautannya daripada daratannya. Makanya banyaknya perdagangan di laut ini mempengaruhi persebaran suku. Kemudian yang ketiga yaitu ada kedatangan para penjajah di Indonesia. Di Indonesia ini dulunya kan banyak sekali penjajah. Nah, itu juga mempengaruhi persebaran suku. Kemudian yang selanjutnya yaitu ciri-ciri yang membedakan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain itu apa? Kan kita ada bermacam-macam suku, seperti contohnya ada suku Jawa, ada suku Batak. Nah, itu ciri-cirinya pasti berbeda. Apa saja yang membedakannya? Yang pertama ada tipe fisik, yaitu ada warna kulit, kemudian rambutnya, kan rambutnya ada yang berbeda-beda, ada yang lurus, ada yang keriting, warna kulitnya juga ada yang putih, ada yang hitam, sawo mateng, dan juga lain-lain. Yang kedua yaitu ada bahasa yang digunakan, seperti contohnya kalau orang Jawa biasanya memakai bahasa apa? Bahasa Jawa. Kemudian ada juga orang Sunda dari Jawa Barat, itu memakai bahasa Sunda. Bahasa yang digunakan berbeda-beda. Kemudian ada adat istiadat. Adat istiadat ini juga pastinya berbeda-beda. Seperti adatnya orang Jawa itu berbeda dengan adatnya orang Kalimantan. Kemudian kesenian daerah. Nah, ini kesenian daerah ini pasti kalian tahu kalau ada bermacam-macam kesenian daerah. Contohnya apa? Di Kudus biasanya ada buka luwur. Kemudian kalau di Jogja ada apa? Sekaten. Nah, itu sudah berbeda. Kemudian ada kekerabatan. Kekerabatan ini juga mempengaruhi yang merupakan ciri-ciri yang membedakan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain. Kemudian ada batasan lingkungan fisik. Maksudnya batasan lingkungan fisik itu apa? Lingkungan kita itu kan berbeda dengan lingkungan yang lain. Lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain ada perbedaannya. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu adanya persebaran suku bangsa. Menurut sensus tahun 2010 dari BPS itu terdapat berapa? Jangan lupa ya, ada 1340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Tersebar dari mana sampai mana? Coba kita nyanyikan sedikit.
dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu terdapat 1340 suku. Nah, selanjutnya coba ada apa ini? Selanjutnya yaitu suku bangsa yang ada di Indonesia. Coba kita lihat contohnya sedikit, yaitu ada Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah pasti pada tahu. Nama sukunya yaitu suku Jawa dan juga suku Samin. Kalian tahu tidak suku Samin? Biasanya ini terdapat di Kudus, juga ada bagian undaan. Nanti kalau tidak tahu bisa tanya sama orang tuanya. Undaan itu bagian mana ya, Bun? Nah, nanti ada jawabannya. Kemudian yang kedua yaitu di Jawa Barat. Nama sukunya yaitu Sunda dan juga Cirebon. Dan kemudian ada Jawa Timur. Sukunya cukup lumayan banyak. Ada suku Jawa, suku Bawean, suku Madura, suku Tengger, dan suku Osing. Untuk selanjutnya yang lebih lengkap, nanti kalian bisa lihat di LKS halaman 3 ya. Nah, yang terakhir yaitu ada alat musik tradisional. Kita tahu banyak alat musik tradisional di Indonesia. Kita ambil sedikit contohnya. Yang pertama ada angklung, berasal dari Jawa Barat. Kemudian ada tifa, itu berasal dari Papua. Tifa itu cara memainkannya bagaimana, Us? Dengan cara dipukul. Itu tifa. Kalau angklung itu dengan cara digoyangkan. Kemudian ada saluang. Saluang itu berasal dari Sumatera Barat. Bentuknya itu seperti seruling. Jadi nanti cara memainkannya dengan cara ditiup. Kemudian materi yang terakhir yaitu ada keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Yang pertama, kita coba belajar tentang suku Minang. Suku Minang itu berasal dari mana? Suku Minang itu berasal dari Sumatera Barat. Tahu ya Sumatera Barat di mana? Nah, orang Sumatera Barat itu mempunyai rumah adat. Nama rumah adatnya yaitu rumah gadang. Bentuknya seperti ini. Ada lancipnya, itu menandakan suku Minang. Kemudian orangnya di sana itu dinamakan apa? Orangnya itu dinamakan orang Padang atau orang Awak. Nah, kemudian kalian tahu kalau di Sumatera Barat itu ada cerita yang terkenal. Nama ceritanya yaitu cerita Malin Kundang. Cerita Malin Kundang itu cerita yang menceritakan tentang anak yang durhaka kepada orang tuanya ya. Kemudian di sana juga ada musik. Musik khasnya di sana itu apa, Us? Di Sumatera Barat itu ada saluang. Nah, caranya memainkannya yaitu dengan ditiup seperti yang kita pelajari tadi. Kemudian juga ada tariannya. Tariannya namanya tarian piring. Tariannya itu memakai piring di tangan. Bagaimana bisa biar piringnya itu tidak jatuh? Nah, itu tarian dari Sumatera Barat. Kemudian ada makanan khasnya juga. Kita tahu ya, kalau makanan khas dari Sumatera Barat ini sangat terkenal. Terkenal di Indonesia dan juga di luar Indonesia juga terkenal. Nama makanannya yaitu makanan rendang. Kemudian suku yang kedua ada suku Jawa. Suku Jawa kan banyak. Nah, kita ambil salah satu daerahnya, yaitu ada di daerah Kudus. Nah, kalau di daerah Kudus itu juga rumah adatnya namanya joglo. Ya, kalian biasa lihat ya, joglo itu kalau kalian mau contohnya ada di Menara, itu juga ada rumah joglo. Kemudian nama
tariannya yaitu tari apa? Tari kretek yang biasa kita lihat Kota Kudus, Kota Kretek. Selanjutnya ada makanan khas dari Kudus. Kita tahu ada apa saja? Yang pertama, ada soto Kudus, ada soto kerbau, dan juga ada nasi pindang. Kemudian di Kudus ini juga terkenal punya filosofi dari Sunan Kudus. Namanya apa? Gus Jigeng, bagus budi pekerti, pintar mengaji, dan juga pintar berdagang. Semoga anak-anak yang ada di Kudus nanti juga bisa bagus budi pekertinya, pintar mengaji, dan juga pintar berdagang untuk yang ingin menjadi pengusaha. Yaitu sekian materi dari Ustazah. Kita lanjutkan besok dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Semoga kalian selalu semangat dalam belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.